Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Harapan saya kita semua tetap sehat dan bahagia, serta juga kita tetap berupaya berdisiplin diri dengan hal-hal yang telah dibagikan kepada kita terkait dalam kita menghadapi penyebaran pandemi virus corona ini. Kita berdisiplin diri. Mari sesaat kita untuk mengkhususkan waktu bersaat teduh. Ketika kita juga tengah menyambut perayaan Pentakosta, kiranya perayaan Pentakosta menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Allah, Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Saat ini kami bersaat teduh sejenak. Kami memohon berkat Tuhan. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya bacakan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Kita membacanya, nampak kuat pesan yang kita terima. Keutamaan dalam relasi. Hidup kita adalah hidup yang berelasi. Relasi dengan siapa? Dengan Tuhan kita dan juga tentu dengan sesama. Relasi yang sangat begitu intim digambarkan di Yohanes pasal 15 ini. Tuhan Yesus memakai gambaran pohon anggur. Tuhan Yesuslah pohon anggur yang benar. Ranting-ranting yang kita tahu ketika kita melihat mengamati pohon-pohon di sekitar kita, pohon yang berbuah. Mungkin lebih banyak pohon mangga di sekitar kita atau pepaya. Kita melihat ranting-rantingnya yang dapat mengeluarkan buah. Ranting itu harus menempel kuat di pohon anggur.
sebuah gambaran relasi kehidupan kita sebagai umat kepunyaan Tuhan. Ayat 5 saya bacakan lagi. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika ranting itu tidak menempel pada pohonnya, ranting itu tidak bisa mengeluarkan buah. Kehidupan yang melekat, menyatu padu dengan Tuhan, ini yang dikehendaki. Ada satu kesatuan, sehingga kita juga bisa memaknai dalam kehidupan kita, dalam kebersamaan kita sebagai umat kepunyaan Tuhan. Para murid yang diperintahkan untuk menghasilkan buah, untuk mengeluarkan buah, yang tentunya buah itu dapat dinikmati oleh banyak orang. Sebagaimana pohon yang terjalin erat dengan rantingnya dan rantingnya dengan pohonnya. Jadi ketika ranting itu terpatahkan atau dirusakkan, itu juga sama halnya merusak cinta kasih Tuhan. Ada satu kesatuan di sini. Ketika kita melekatkan dalam pohon anggur, yaitu adalah Tuhan kita yang penuh cinta kasih kita. Ada kesatuan di sini. Kita sebagai tubuh Kristus, kita sama dengan ranting-ranting yang lainnya. Disinilah tantangan bagi kita. Seringkali keegoisan membuat kita sebagai ranting ini malah saling bermusuhan. Padahal yang terjadi ketika kita bermusuhan, ini merusak kesatuan, merusak tubuh Kristus. Gambaran dalam rumah tangga, gambaran dalam kehidupan bergereja, gambaran dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa kita menghidupi dalam satu kesatuan dengan Allah kita. Sebagai ranting, sama dengan yang lainnya juga ranting, yang terus harus berelasi, agar kemudian melalui kehidupan kita, buah cinta kasih itu dapat dirasakan. Tentu di saat seperti ini, relasi dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, juga kesadaran bahwa kita dengan yang lainnya sebagai ranting yang menghasilkan buah yang juga dapat menghidupi kehidupan di sekitar kita, ini harus terlihat di saat kita semua menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita dengan yang lainnya itu adalah ranting. Jadi mari kita malah bersatu, terus melekat di pohon anggur yang benar, yaitu Tuhan kita, agar kita terus mampu menghadirkan cinta kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kami berterima kasih, kami bersyukur. Gambaran pohon anggur adalah gambaran satu kesatuan. Hidup yang terus melekat menyatu dengan Tuhan Sang Cinta Kasih. Menyadari bahwa kami semua satu dengan yang lainnya ini adalah ranting. Ranting yang berfungsi untuk menghasilkan buah yang dapat dinikmati untuk menghidupi kehidupan. Kiranya kami tidak tercerai-berai, tidak dihancurkan oleh keegoisan kami yang menganggap diri kami paling benar, meremehkan satu dengan yang lainnya, tidak menganggap yang lainnya. Kiranya kami mampu menyadari kami ranting yang dalam satu kesatuan tubuh yang terikat melekat kuat pada Sang Kristus, Sang Cinta Kasih.
Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bless the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun